Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Amanda Brusi Marmata. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia 2. Saya ingin mempresentasikan tentang ejaan bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian bahasa Indonesia, pengertian ejaan bahasa Indonesia. Nah, ejaan bahasa Indonesia adalah pengembangan bunyi bahasa, kalimat, kata, dan sebagainya dengan kaidah tulisan huruf yang distandarisasikan dengan mempunyai makna. Nah, ejaan bahasa Indonesia ini adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, dan kalimat. Nah, dan dia itu harus mempunyai makna gitu. Dan dikutip dari pendapat para ahli, yaitu menurut para arifin dan tasi, mengatakan bahwa ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Nah, menurut si arifin dan tasi ini, ejaan itu adalah penulisan huruf dan penulisan kata dan pemakaian tanda baca gitu. Sedangkan menurut Widi Surdomo ini mengatakan bahwa ejaan merupakan aturan penulisan bunyi ucapan dalam bahasa dengan tanda-tanda atau lambang. Nah, menurutnya itu ejaan itu adalah penulisan bunyi ucapan dalam bahasa dengan tanda-tanda atau lambang. Nah, dan ada juga itu pemakaian huruf. Nah, pemakaian huruf ini, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya itu, bagaimana kabarmu, apa maksudnya gitu kan. Huruf kapitalnya itu bagaimana itu, kita itu menulisnya B-nya itu huruf besar gitu. B-nya huruf besar. Ada juga dengan kata apa maksudnya gitu, A-nya itu huruf besar gitu. Dan ada juga huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukannya gitu. Misalnya itu kayak Agnia Despi gitu kan. Agnia Despi itu A-nya huruf besar dan D-nya juga huruf besar gitu. Dan ada juga huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya itu ikan mujair. Nah, ikan mujair ini kan tidak nama orang, jadinya kita tidak usah membuat huruf kapital gitu. Jadi cara menulisnya ya huruf besar, huruf kecil saja gitu, karena dia tidak nama orang. Katanya kan tidak kalau nama jenis. Kalau nama jenis itu ikan mujair gitu kan. Contohnya ikan mujair itu hurufnya kecil semua saja. Dan ada juga huruf satuan ukuran, misalnya itu huruf 10 volt gitu, itu huruf kecil saja semua gitu. Dan ada juga huruf miring. Nah, huruf miring ini dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, nama surat kabar, atau yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya kalimatnya, berita itu muncul dalam surat kabar cakrawala. Yang digaris miringin itu adalah cakrawala. Yang digaris miringkan itu adalah cakrawala gitu. Dan ada juga huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya itu, dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Nah, jadi tanda khususnya itu adalah tidak itu digaris miringkan. Nah, itu maksudnya. Dan ada juga huruf miring dipakai untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, misalnya itu kayak ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan menjadi semboyan Indonesia. Nah, yang digaris miringkan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu yang digaris miringkan gitu. Karena itu huruf miring dipakai untuk penulisan kata atau ungkapan dalam bahasa. Nah, itu contohnya itu ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Yang digaris miringkan yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ikanya, itu yang digaris miringkan. Dan ada juga
huruf tebal. Nah, huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Nah, itu seperti huruf DH gitu kan, seperti kata Ramadan gitu kan. DH-nya itu Ramadan itu DH-nya itu ditebalkan, udah digaris miringkan ditebalkan lagi gitu. Itu tidak terdapat dalam bahasa ejaan Indonesia, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Nah, itu ya teman-teman. Dan ada juga huruf tebal yang dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan. Misalnya itu seperti judul buku, judul buku, bab ataupun subbab. Misalnya itu kayak latar belakang dan masalah. Nah, latar belakang dan masalah itu, latar belakang L-nya itu huruf besar, B-nya itu huruf besar, dan-nya itu tidak usah dan-nya itu huruf kecil saja semua, dan masalahnya itu huruf besar dan ditebalkan gitu. Itu yang dimaksud dengan karangan seperti subbab gitu, tahu bab-babnya gitu. Dan ada huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, subbab gitu. Misalnya itu kayak kita membuat makalah gitu kan. Yang ditebalkan itu di dalam makalah itu judul-judulnya, judul-judul besarnya gitu. Misalnya pengertian ejaan bahasa Indonesia gitu kan, itu ditebalkan gitu, atau latar belakang dan masalah itu ditebalkan, dan di awal katanya itu huruf besar gitu, kayak seperti latar belakang gitu kan, L-nya huruf besar, B-nya huruf besar, dan ditebalkan dia semuanya, latar belakang ditebalkan dan masalah ditebalkan, tujuannya ditebalkan gitu. Itu yang dimaksud dengan huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian karangan itu. Dan ada juga penulisan kata. Nah, penulisan kata ini kata dasar. Nah, kata dasar ini kata dasar dipakai sebagai kata kesatuan. Nah, misalnya itu kayak cuaca hari ini sangat panas gitu kan. Terus ada juga kucing ini sangat kecil gitu. Itu contohnya, contoh dari kata dasar dalam ditulis sebagai kesatuan, satu kesatuan gitu. Dan ada juga kata berimbuhan. Nah, kata imbuhan ini adalah awalan, sisipan, akhiran, gabungan awalan dan akhiran. Nah, ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya. Misalnya itu kemauan. Nah, kemauan itu ke-nya itu huruf miring, maunya itu tidak usah, an-nya itu huruf miring. Jadi yang digaris miringkan itu ke sama an-nya di belakang awal dan akhirnya gitu. Itu yang digaris miringkan, ke dan an-nya. Contohnya tadi kemauan, ke-nya digaris miringkan, an-nya di belakang digaris miringkan. Dan juga bisa seniman misalnya kan. Seniman itu man-nya itu huruf miring dimiringkan gitu, hurufnya dimiringkan, man-nya. Seninya tidak usah. Nah, itu yang dimaksud dengan kata berimbuhan. Kata berimbuhan ya, itu yang dimaksud dengan kata berimbuhan. Contohnya tadi yang saya bilang tadi. Ada juga bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya itu seperti transmigrasi. Nah, transnya itu digaris miringkan, migrasinya tidak usah, tapi disambung gitu. Dan ada juga contohnya pramusaji. Nah, perannya itu digaris miringkan, musajinya tidak usah, tapi disambungkan kata-katanya pramusaji gitu. Itu yang dimaksud dengan kata bentuk terikat tulisan serangkaian kata mengikutinya. Itu contohnya transmigrasi dan pramusaji itu. Dan ada juga bentuk ulang. Ada juga bentuk ulang. Nah, bentuk ulangnya ditulis untuk menggunakan tanda penghubung. Nah, di antara unsur-unsur, misalnya itu kayak serba-serbi gitu kan, anak-anak. Nah, contohnya itu kayak serba-serbi itu serba tanda penghubung
serbi. Nah, terus ada juga anak-anak, anak garis penghubung anak, seperti itu. Jadi bacanya serba serbi, anak-anak gitu. Di tengah-tengahnya itu ada kata garis penghubungnya gitu, kayak kupu-kupu, kupu garis penghubung kupu, jadi bacanya kupu-kupu gitu. Itu contoh dari kata bentuk ulang. Dan ada juga pemakaian tanda baca. Nah, tanda baca itu seperti tanda titik kan. Tanda titik itu dipakai di akhir kalimat pernyataan. Misalnya saya pergi ke kampus titik, saya pergi ke pasar, di akhir kalimatnya itu titik kan gitu. Dan ada juga tanda titik yang dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Misalnya itu seperti A titik bahasa daerah. Itu contoh pemakaian di belakang huruf. Nah, di belakang huruf. Kalau di belakang angka itu misalnya 1 titik kedudukan. Nah, itu kalau di belakang angka. Dan ada juga 2 titik fungsi. Nah, itu kalau di belakang angka. Kalau di belakang huruf tadi A titik gitu. Nah, itu contoh dari tanda titik dipakai di belakang angka ataupun huruf. Nah, ada juga tanda koma. Nah, tanda koma itu dipakai untuk unsur-unsur perincian atau pembilangan. Misalnya itu kayak seperti telepon seluler, koma, komputer, koma, atau internet bukan barang asing lagi, titik. Nah, itu contohnya kayak misalnya itu kayak pulpen, koma, buku, koma gitu. Itulah yang harus kita pakai tanda koma gitu. Di situ harus kita memakai tanda koma. Dan ada juga tanda titik koma. Nah, tanda titik koma itu sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat serta yang satu dari kalimat serta yang lain di dalam kalimat menjemu. Nah, misalnya itu seperti ayah menyelesaikan pekerjaan titik koma. Nah, terus ibu menulis makalah titik koma, dan adik membaca cerita pendek titik koma. Nah, itu contoh dari kata titik koma untuk menggantikan tanda penghubung. Nah, dan ada juga tanda titik 2. Nah, tanda titik 2 ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Nah, misalnya itu seperti saya akan membeli alat tulis kantor titik 2, kertas, koma, tinta, koma, spidol, koma, dan pensil titik. Nah, itu contoh dari perumpamaan itu contoh dari kata titik 2. Dan juga tanda hubung. Nah, tanda hubung ini dipakai untuk menandai bagian yang terpenggal dalam pengganti baris. Misalnya itu seperti nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Nah, contoh maksudnya itu seperti nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan garis penghubung put laut gitu. Misalnya itu seperti kita menulis di dalam buku. Nah, di baris 1 itu tidak cukup lagi, dan kita harus menghubungkan ke barisan 2, tapi kata-katanya tidak cukup lagi. Misalnya menulis rumput laut tadi kan, rumput laut tidak cukup lagi, jadi cukupnya cuman di gitu kan. Jadinya kita tulis di nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan tanda penghubung lanjut ke barisan 2 put laut. Nah, kayak gitu baru betul. Nah, seperti itu baru betul teman-teman. Dan ada juga tanda hubung dipakai untuk menyambungkan unsur kata ulang. Misalnya itu mengorek-ngorek, menggotong royong gitu. Itu yang dimaksud dengan kata
hubung dipakai untuk unsur ulang. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.